warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Itu artinya bahwa kalian bisa menonton video ini kapanpun kalian mau. Oke? Apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat, semua bahagia dan penuh dengan semangat. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang masih dalam materi pengujian program, video yang ketiga. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tahapan pengujian program, kali ini ya kita belajar tentang teknik pengujian program. Ya, untuk KD kompetensi dasar itu hampir masih sama seperti kemarin, 3.2 memahami test case dan tata cara pengujian program. Yang berikutnya untuk praktek 4.2 bekerja dalam tim untuk mengembangkan dan menguji program. Selanjutnya seperti biasa Ibu bacakan lagi tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini masih sama ya. Peserta didik dapat menginterpretasi konsep kelas tes, butir tes, skenario tes. Selain itu, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep kelas tes, butir tes, skenario tes, dan prinsip pengujian program. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Amin. Semoga tujuan kita tercapai. Selanjutnya, teknik pengujian program. Ya, teknik pengujian program itu ada, kalau di buku kita lihat ada 3 ya. Tapi di beberapa sumber yang pernah Ibu baca itu ada 2 teknik pengujian program, yaitu ada black box testing dan white box testing. Nah, di buku ditambahkan lagi ada gray box testing. Gray box testing adalah kombinasi antara keduanya, yaitu black box dan white box. Ya, hari ini kita akan fokus membahas tentang black box testing. Oke, seperti apa black box testing ya? Black box testing, poin A, black box testing ada di buku kalian di situ. Apa itu black box testing? Pengujian black box testing digunakan untuk menguji fungsi-fungsi dari perangkat lunak yang dirancang. Pada teknik ini, kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Ya, jadi black box testing ini hanya berfokus pada pengujian fungsi-fungsi dari perangkat lunak tersebut. Terus kebenarannya dilihat hanya dari keluaran, output yang dihasilkan dari data atau kondisi yang diinputkan, yang dimasukkan ya, yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Ya, dalam hal ini seperti namanya black box, hitam ya. Kenapa disebut demikian? Karena di sini menggambarkan perspektif penguji yang hanya melihat kotak hitam. Jadi tanpa mengetahui apa yang ada di dalam kotak hitam tersebut. Ya. Yang di dalam kotak hitam apa di sini? Yang di dalam kotak hitam adalah programnya, internal programnya. Jadi penguji tidak harus tahu internal programnya, karena penguji hanya mengujikan fungsinya saja, fungsi dari program tersebut. Begitu. Terus selanjutnya, hal penting yang perlu diingat pada black box testing, ya, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diketahui berdasarkan keluaran atau output yang dihasilkan. Ya, jadi kemampuan program itu yang dinilai hanya berdasarkan keluaran,
atau output yang dihasilkan. Sekali lagi tanpa melihat internal dari program itu. Lalu selanjutnya beberapa kesalahan keluaran atau output. Ya. Fungsi tidak benar atau hilang. Jadi fungsinya itu tidak benar atau hilang. Itu yang pertama. Yang berikutnya kesalahan antarmuka, kesalahan tampilan. Selanjutnya kesalahan pada struktur data atau pengaksesan basis data. Yang berikutnya kesalahan inisialisasi dan akhir program. Inisialisasi sudah Ibu jelaskan dulu pada saat kita belajar di kelas 10 ya. Bagi yang lupa silahkan bisa dibuka lagi bukunya. Terus selanjutnya kesalahan performansi. Yang berikutnya kita masuk ke dalam kelebihan black box. Apa kelebihannya? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, dapat memilih subset tes secara efektif dan efisien. Lalu yang berikutnya, dapat menemukan cacat. Yang berikutnya, memaksimalkan testing investment. Memaksimalkan testing investment. Lalu, lebih mudah dalam pengujian dibandingkan dengan menggunakan white box. Lebih mudah dibandingkan menggunakan white box testing. Oke. Selanjutnya, kelemahan black box. Kelemahan black box yang pertama adalah tester tidak terlalu yakin apakah perangkat lunak tersebut lulus uji ataukah tidak. Ya, seperti yang Ibu sebutkan di awal bahwa pengujian program dengan black box ini jadi seolah-olah penguji itu hanya melihat kotak hitam, jadi tidak mengetahui internal pada program tersebut. Selanjutnya, cukup sulit untuk menelusuri kesalahan sistem. Untuk pengantar tentang pengujian program dengan menggunakan teknik black box itu tadi sudah Ibu paparkan ya. Terus sekarang kita masuk ke contoh pengujian dengan menggunakan black box testing. Oke. Di sini sudah ada satu contoh program yang dimana kita akan mengujinya dengan menggunakan black box testing. Contoh program ini adalah program kalkulator yang fungsinya untuk menghitung layaknya kalkulator. Ada di situ ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ya, hanya ada di sini fungsinya ada 4 ya, tadi ada penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Tampilan dari program tersebut ya, tampilan dari program tersebut adalah seperti yang kalian lihat. Di situ judulnya adalah program kalkulator sederhana, di mana ada pilihan operator aritmatika, lalu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, di mana nanti diharapkan user bisa memilih apa yang mau digunakan operasi di sini, apakah operasi 1 yaitu penjumlahan, ataukah operasi yang kedua pengurangan, atau operasi yang ketiga perkalian, atau operasi yang keempat yaitu pembagian. Caranya kita memasukkan pilihan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bertindak seolah-olah kita adalah penguji program. Lah, kita akan menguji dulu program kalkulator sederhana ini, apakah sudah sesuai atau belum. Yang pertama harus kita lakukan adalah setelah kita mengetahui fungsi dari program tersebut, ya, setelah kita mengetahui fungsi dari program tersebut, lalu kita membuat test case-nya. Kita membuat test case-nya ya. Di sini test case-nya. Bentar. Kita membuat test case-nya dulu. Di sini sudah
disediakan ya, sudah Ibu buat sebelumnya contoh test case-nya. Ibu beri judul test case program kalkulator ya. Nah, kita buat dalam bentuk tabel di mana dia terdapat 3 kolom ya. Yang pertama ada nomor, skenario pengujian, realisasi yang diharapkan. Nah, pada skenario pengujian ini kita tentukan skenario apa yang akan kita lakukan untuk melakukan pengujian program tersebut agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan fungsi yang diharapkan dari program tersebut ya. Terus apa lagi yang harus kita tentukan? Realisasi yang diharapkan ya, atau hasil yang diharapkan. Seperti yang Ibu sebutkan di video-video sebelumnya ya, bahwa pengujian program adalah salah satu di situ yang harus kita lakukan adalah membandingkan hasil uji dengan hasil uji yang diharapkan ya. Di sini sudah ditentukan hasil uji yang diharapkan atau realisasi yang diharapkan ya, di mana skenario pengujian yang pertama adalah kita akan menentukan pilihan kelima. Kenapa kita menentukan pilihan kelima? Yang dimaksud pilihan kelima ini adalah di luar dari pilihan yang terdapat pada pilihan operator aritmatika pada program kalkulator sederhana yang kita contohkan di sini ya. Karena di sini hanya ada 4 pilihan. Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita masukkan pilihan kelima. Nanti apa yang diharapkan ini? Realisasi yang diharapkan. Realisasi yang diharapkan adalah sistem akan memproses dan menampilkan pesan. Pesan apa yang ditampilkan? Anda salah memilih operator. Begitu. Lalu yang berikutnya, yang kedua, menentukan pilihan pertama. 1. Menentukan pilihan 1. Skenarionya adalah menentukan pilihan 1 agar masuk ke operasi penjumlahan. Lalu input bilangan pertama sama dengan 2 dan bilangan kedua sama dengan 5. Apa realisasi yang diharapkan? Hasil uji yang diharapkan apa? Yang diharapkan adalah sistem memproses input dan menampilkan output sesuai hasil input, yaitu sesuai dengan operasinya, di mana 1 adalah operasi penjumlahan, berarti bilangan yang pertama 2, bilangan yang kedua sama dengan 5, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Itu yang harus dihasilkan, realisasi yang diharapkan. Yang berikutnya, ketiga, menentukan pilihan 2. Menentukan pilihan 2 berarti pengurangan di sini ya, agar masuk operasi pengurangan. Lalu input bilangan pertama 9 dan bilangan kedua adalah 5. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah sistem memproses input dan menampilkan output sesuai hasil input, yaitu 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Itu realisasi yang diharapkan. Yang berikutnya, poin 4. Menentukan pilihan 3. Menentukan pilihan 3 agar masuk ke operasi perkalian sesuai dengan pilihan operator yang ada di sini, masuk ke operasi perkalian. Setelah menentukan pilihan 3, lalu bilangan pertama masukkan 5 dan bilangan kedua 5. Realisasi yang diharapkan apa? Realisasi yang diharapkan kita tentukan. Di sini ditentukan sistem memproses input dan menampilkan output sesuai hasil, yaitu input 5 dikali 5 sama dengan 25. Yang berikutnya, yang kelima, terakhir ya, menentukan pilihan 4 agar masuk ke operasi apa? Operasi perkalian. Oh iya, salah di sini, bukan perkalian ya. Ibu ganti langsung di sini operasi pembagian. Oke. Operasi pembagian.
Lalu setelah itu input bilangan pertama 70 dan bilangan kedua adalah 5. Nah, selanjutnya yang diharapkan apa? Sistem memproses dan menampilkan output sesuai hasil inputnya, yaitu 70 dibagi 5. Berapa 70 dibagi 5? 14. Oke. Nah, sekarang kita jalankan dari test case yang tadi kita buat, test case dari program kalkulator, test case dari program kalkulator kita tarik ke bawah ya. Hasil pengujian black box testing program kalkulator. Ini sudah kita buat seperti ini. Tadi yang masih salah di bawah ini bukan perkalian tapi pembagian. Yang pertama, kita jalankan yang pertama. Skenarionya, menentukan pilihan 5. Realisasi yang diharapkan apa tadi? Keluar, Anda salah memilih operator. Ada pesan seperti itu. Mari kita masukkan. Kita diminta menentukan pilihan di sini. Masukkan pilihan sesuai dengan test case-nya. Kita memasukkan pilihan 5. Kita tekan enter. Nah, di sini muncul Anda salah memilih operator. Ini berarti hasil pengujian sudah sesuai. Oke. Hasil pengujian sudah sesuai harapan. Sesuai harapan. Oke. Terus kesimpulannya apa berarti? Kesimpulannya berarti valid. Lalu yang berikutnya, kita uji, kita masuk yang kedua, kita masuk ke pilihan yang kedua, kita masuk ke pengujian yang kedua. Terus apa yang di sini yang ditentukan pilihannya, yang sudah ditentukan pada case test-nya tadi? Kita menentukan pilihan 1. 1 kalau kita lihat di fungsi programnya harusnya penjumlahan. Kita uji apakah benar. Setelah kita enter, kita diminta untuk di sini dijelaskan bahwa Anda masuk ke operator penjumlahan atau pilihan yang Anda gunakan, fungsi yang akan Anda gunakan adalah penjumlahan. Nah, di sini diminta untuk masukkan bilangan pertama. Nah, di sini pada test case-nya sudah ditentukan bilangan pertama adalah 2. Terus kita enter, masukkan bilangan kedua. Nah, bilangan kedua ini kita masukkan 5. Terus, hasilnya yang diharapkan apa? Hasil yang diharapkan sesuai dengan yang dijelaskan tadi, bahwa kita akan menampilkan output sesuai hasil penambahan, yaitu penambahan bilangan 2 dengan bilangan 5. 5 ditambah 2, 7. Apakah sesuai hasilnya? Oke, hasilnya adalah 7 ya. Maka ini bisa dikatakan sesuai harapan. Oke, sesuai harapan, kesimpulannya valid. Sesuai harapan, valid ya. Ini biar rapi, biar sesuai dengan yang di atas. Ini terus selanjutnya kita masuk ke pengujian berikutnya, yaitu pengujian yang ketiga. Pengujian yang ketiga. Di sini ditentukan kita akan memasukkan pilihan 2. Maka kita masukkan pilihan 2. Enter. Di sini dijelaskan bahwa pengurangan yang akan kita lakukan pada kali ini ya. Masukkan bilangan pertama. Di sini kita diminta masukkan bilangan pertama. Sudah ditentukan bahwa bilangan pertama adalah 9 dan bilangan kedua adalah 5. Kita lihat hasilnya. Pengurangan bilangan 5, 9, dan 5 harusnya kalau hasil yang diharapkan atau realisasi yang diharapkan di sini 9 dikurangi 5 itu adalah 4, tetapi di sini 14 ya. Berarti masih belum sesuai harapan atau bisa diketikkan di sini tidak sesuai harapan. Tidak valid, tidak sesuai harapan, tidak valid. Nah,
jika terjadi seperti ini, setelah kita bandingkan skenario pengujian atau hasil uji dengan hasil uji yang diharapkan ternyata tidak sesuai, berarti nanti perlu ada perbaikan program. Ya, berarti yang perlu diperbaiki ini adalah poin ketiga. Sekarang kita masuk ke poin keempat, pengujian yang keempat, ya. Oke, pada pengujian yang keempat, kita diminta untuk memasukkan pilihan yang ketiga, ya. Ini ditentukan pilihan yang ketiga itu perkalian, ya. Di mana bilangan pertama kita masukkan angka 5, lalu bilangan kedua kita masukkan angka 5. Jadi sama angkanya. Kalau berdasarkan hasil uji yang diharapkan itu nanti hasilnya 25. Hasilnya 25. Kita enter di sini. Oh ya, betul. Hasilnya adalah 25. Berarti bisa diisi di sini sesuai harapan. Maka valid. Oke. Yang terakhir di pengujian yang kelima, ya. Kita masuk ke pengujian yang kelima, di mana kita diminta untuk menentukan pilihan 4, ya. Tadi yang sudah kita rencanakan adalah kita menentukan pilihan yang keempat. Pilihan yang keempat adalah pembagian. Bilangan pertama kita masukkan 70 dan bilangan yang kedua kita masukkan 5. 70 dibagi 5 14, ya, 14,00. Oke, berarti sudah sesuai harapan. Kita isikan di sini sudah sesuai harapan. Valid. Sesuai harapan saja. Oke. Nah, kalau kita lihat, kita kembali ke tarik ke atas hasil pengujian black box testing program kalkulator. Kita lihat dari skenario yang pertama itu ditemukan hasil sesuai harapan, ya. Yang kedua juga sesuai harapan. Yang ketiga ini tidak sesuai harapan, berarti yang ketiga ini yang harus diperbaiki. Yang keempat sesuai harapan, yang kelima juga sesuai harapan, ya. Berarti hasil dari pengujian program ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh si pembuat program untuk memperbaiki program. Fungsi yang masih salah itu diperbaiki, begitu. Terus coba setelah diperbaiki apa yang harus dilakukan? Setelah diperbaiki maka diujikan kembali. Oke. Sekarang ceritanya program yang tadi yaitu program kalkulator sederhana sudah diperbaiki oleh si pembuat program atau programmer, ya. Sudah diperbaiki oleh developer, ya. Nah, tugas penguji program selanjutnya adalah mengujikan program kembali. Tadi yang masih salah adalah poin 3. Sekarang kita lakukan skenario pengujian poin 3, ya. Di sini ditentukan, ya, kita sudah menentukan bahwa kita akan memasukkan pilihan 2. Pilihan 2. Nah, pilihan 2 adalah pengurangan. Kita masukkan sesuai dengan skenario semula, yaitu 9. Bilangan yang kedua adalah 5. Lalu menghasilkan 4. Nah, kita menghasilkan, ya, di poin 3 ini setelah kita masukkan bilangan 1 9 dan bilangan kedua adalah 5, maka hasil adalah sesuai harapan, yaitu 4. Di sini bisa kita ganti dengan sesuai harapan. Valid. Nah, dari 5 skenario yang kita ujikan itu sudah diujikan semua dan sudah sesuai harapan
semua ya. Berarti sekarang pengujian program telah selesai. Setelah kita tadi mengerjakan contoh dari pengujian program ya, kita mengerjakan contoh pengujian program, terus telah didapati bahwa 1 sampai 5 sudah sesuai harapan atau sudah valid ya, dalam artian di sini hasil pengujiannya. Mungkin muncul pertanyaan pada diri kalian, kenapa di buku yang kita baca, di buku pegangan kita kok di situ pada hasil pengujian munculnya gambar Bu, tidak bertuliskan teks sesuai harapan. Nah, oke. Di sini Ibu jelaskan bahwa memang pada hasil pengujian kita dapat mengisikan sesuai harapan atau dapat pula kita mengisikan lebih bagus lagi ya. Ini lebih bagus lagi kalau kita di dalam kolom hasil pengujian itu nanti kita isikan dengan rekaman hasil output yang dari pengujian yang sudah kita lakukan ya. Misalkan pada penentuan pilihan yang pertama, pada nomor 1 atau pengujian yang pertama poin 1 ya, di situ kita diminta untuk menentukan pilihan yang ke-5 ya. Setelah menentukan pilihan yang ke-5, realisasi yang diharapkan adalah sistem akan memproses dan menampilkan pesan Anda salah memilih operator. Nah, dari hasil output yang ada di samping ini kita bisa rekam. Kita bisa rekam ya dengan cara screenshot. Lalu kita pilih ini. Kita ya. Terus diisikan di sini pada hasil pengujian. Sesuai harapan kita ganti dengan harapan kita ganti dengan gambar screenshot dari ini. Kita besarkan nggak apa-apa wes biar kelihatan. Sorry. Di sini kalau tampilannya Ibu besarkan, nah di sini muncul seperti ini. Biar lebih bagus kita enter biar ke bawah. Nah, hasil pengujian itu adalah screenshot dari hasil rekam pada hasil uji yang telah kita lakukan. Nanti lakukan langkah berikutnya. Yang kedua, hasil ujinya sesuai apa? Sesuai harapan atau tidak? Nanti hasil ujinya itu ditampilkan di sini, bukan dengan teks sesuai harapan ya. Dengan itu hasilnya lebih bagus, hanya karena kalau kita misalkan mengerjakan tanpa bantuan alat yang lain, kita mengerjakan dengan menggunakan alat tulis misalkan, untuk melakukan ini kan agak susah ya, jadi bisa kita ganti dengan sesuai harapan. Oke, begitu. Ibu kira cukup sekian video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga selamat, dan bercita-citalah setinggi langit ya. Tetap berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Bu Otim atau bisa melalui media yang lain yang sudah Bu Otim sediakan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.